Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita masuk di dalam seri yang ke-46, di mana kita akan membahas tentang Yohanes yang adalah murid Yesus yang merupakan anak dari Zebedeus. Dan arti nama dari Yohanes adalah Tuhan adalah baik atau pemurah, atau Yahweh yang memberikan karunia, atau Tuhan Allah adalah berkat atau berkat dari Tuhan Allah, di mana Yohanes ini merupakan salah satu dari ke-12 rasul dari Yesus Kristus, dan ia adalah putra dari Zebedeus dan ibunya diyakini bernama Salome. Ada di dalam Markus 1 ayat 19 sampai 20. Yohanes adalah saudara dari Rasul Yakobus, yang juga termasuk dalam ke-12 rasul, di mana keluarga Zebedeus itu berasal dari Galilea dan termasuk keluarga nelayan yang cukup kaya dan terpandang pada waktu itu, di mana ia memiliki armada kapal yang cukup banyak dan beberapa asisten yang menolong di dalam bisnis perikanannya. Dan kita tahu dalam Injil, Yohanes dan Yakobus disebut Boanerges, yang artinya anak-anak guru. Ini terdapat di dalam Markus 3 ayat 17. Yohanes anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Dan mungkin pemberian nama ini adalah berdasarkan kejadian yang ditulis oleh kitab Lukas 9 ayat 54, yang berbunyi demikian: ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Nah, kita melihat bahwa pekerjaan dari Yohanes adalah nelayan. Kemudian dia menjadi murid Yesus dan menjadi penginjil, dan dia juga menulis kitab suci. Dan kita tahu ada beberapa kitab yang ditulis oleh Yohanes, yaitu Injil Yohanes, lalu 3 surat Yohanes, jadi 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes, serta kitab Wahyu. Dan diperkirakan Yohanes ini lahir sekitar tahun 6 Masehi di Galilea, dan wafat sekitar 1001 Masehi di daerah Efesus atau Asia Kecil, di mana nama Yohanes sendiri tertulis sebanyak 36 kali di dalam 5 kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, dan Wahyu. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam perjalanan hidup kisah pelayanan Yohanes selama menjadi murid Yesus dan setelah Yesus mati dan naik ke surga. Kita akan melihat bagaimana Yohanes dipanggil menjadi murid Yesus. Yohanes bin Zebedeus diyakini adalah orang yang termuda dari ke-12 rasul, dan termasuk dalam orang yang
dipanggil pertama-tama menjadi murid dari Yesus bersama dengan Simon Petrus, Andreas, dan saudaranya Yakobus. Dan sama seperti Andreas, diperkirakan Rasul Yohanes ini juga merupakan murid dari Yohanes Pembaptis. Dan kita melihat bahwa saat Yohanes dipanggil dan turut melayani sebagai murid Yesus, kita akan melihat ada beberapa karakter, ada beberapa sifat yang muncul selama pelayanannya bersama dengan Yesus Kristus. Yang pertama, Yohanes memberikan reaksi yang keras yang datang dari watak yang keras dan gamblang karena dia waktu itu masih muda terhadap penduduk Samaria yang menolak rombongan Yesus ketika melewati desa mereka. Ini tertulis di dalam Lukas 9 ayat 54 yang mengatakan ketika dua muridnya yaitu Yohanes dan Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Jadi Yohanes dan Yakobus masih memberikan reaksi yang keras sekalipun sudah menjadi murid Yesus. Dan emosi Yohanes pun masih sering meledak-ledak ketika ia berbicara dengan Yesus. Dan suatu ketika Yohanes menjadi marah karena seorang lain yang melayani dengan menggunakan nama Yesus. Kisah ini ada di dalam Markus 9 ayat 38 sampai 40. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Ayat 39, tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Ayat 40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Nah, di sini kita melihat bahwa emosi Yohanes pun masih sering meledak-ledak. Dan di dalam kesempatan yang lain kita melihat juga bahwa Yohanes dan Yakobus itu sangat ambisi untuk mereka diizinkan duduk bersama-sama di sebelah kanan dan kiri Yesus pada saat Yesus sudah di surga. Dan hal ini menimbulkan kemarahan dari murid-murid yang lain. Kisah ini ada di dalam Markus 10 ayat 35 sampai 37 dan ayat 41. Kita baca sama-sama. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." 36, jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu 37, lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Lalu di ayat 41, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Di sini kita juga melihat bahwa Yakobus dan Yohanes memiliki ambisi yang cukup besar untuk bisa bersama-sama dengan Yesus di samping kiri dan kanannya. Nah, ini adalah sikap, sifat, reaksi dari Yohanes pada saat mengikuti pelayanan Yesus Kristus. Dan Yohanes beserta Simon Petrus dan Yakobus itu menjadi saksi penting dalam pelayanan Yesus waktu di bumi. Salah satu kisahnya adalah pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari Yairus, di mana kisah ini terdapat di dalam Markus pasal 5. Kita baca ayat 37, lalu ayat 40 sampai 42. Markus 5 ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Ayat 40. Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ayat 42, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Di sini kita melihat pada saat Yesus menyembuhkan atau membangkitkan anak dari Yairus, imam besar ini, yang menjadi saksi adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang diajak masuk ke dalam kamar itu. Dan di dalam kisah yang lain, bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung, dan yang menjadi saksi adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes juga. Ada di dalam Markus 9 ayat 2. 6 hari kemudian,
Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan di sini kita melihat bahwa Yohanes pun memiliki peran yang sangat penting karena menjadi orang yang dipercaya oleh Yesus untuk mempersiapkan perjamuan Paskah yang terakhir. Ada di dalam Lukas 22 ayat 7 dan 8. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Dan tidak hanya sampai di situ, pada peristiwa di Getsemani, menjelang kematian Tuhan Yesus, pada saat Yesus berdoa di dalam Taman Getsemani, Yesus pun mengajak ketiga orang murid yang paling dekat dengan dia. Dan ini tertulis di dalam Markus 14 ayat 32 dan 33. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Di sini kita melihat bahwa sampai menjelang akhir Tuhan Yesus ditangkap dan disiksa, Petrus dan Yohanes pun adalah murid-murid yang setia mengikuti Yesus sampai ke halaman istana imam besar, khususnya Petrus dan Yohanes. Dan tertulis di dalam Yohanes 18 ayat 15 dan 16, firman Tuhan berkata demikian, "Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk." Memang tidak dituliskan nama Yohanes di sini, tetapi murid yang mengenal imam besar sering diartikan sebagai Yohanes, karena Yohanes memiliki hubungan dengan imam besar. Nah, di sini juga ditunjukkan sampai Yesus disalib pun Yohanes adalah satu-satunya rasul, murid Kristus yang berani berdiri di kaki salib Yesus. Dan Yesus menyerahkan ibunya untuk dijaga oleh Yohanes. Di dalam Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dikatakan murid yang dikasihinya, yang berdiri di samping ibu Yesus, itulah Yohanes, yang berdiri di kaki salib Yesus. Bahkan setelah Yesus bangkit dari kubur pun, murid-murid yang pertama-tama datang untuk melihat kubur Yesus, salah satunya adalah Yohanes. Di dalam Yohanes 20 ayat 2 dan 3 diceritakan bahwa ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Memang di dalam Injil Yohanes tidak menyebutkan dirinya dengan namanya Yohanes, tapi dia sering menuliskan dengan kata-kata murid yang dikasihi Yesus. Dan di sini kita melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, murid lain adalah Yohanes, yang menjadi murid yang pertama-tama datang bersama dengan Simon Petrus melihat pada saat kubur Yesus kosong, karena Yesus sudah bangkit, naik, hidup kembali. Dan kita melihat setelah Tuhan Yesus naik ke surga, setelah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada setiap murid Kristus, Petrus dan Yohanes memberitakan Injil dengan sangat berani. Beberapa ayat yang kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 7, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini.
Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak itu? Di ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Lalu di ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat 23, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Di sini kita melihat peran Petrus dan Yohanes dalam mengabarkan Injil dengan sangat berani berhadapan dengan imam-imam kepala, orang Farisi, bahkan orang Saduki, dan mereka menjawab dengan sangat berani. Dan Yohanes adalah salah satu murid dari Yesus yang pertama-tama dipilih menjadi penatua dari gereja mula-mula, di mana murid-murid itu mengabarkan dan menyebarkan Injil. Yohanes menjadi soko guru jemaat dari gereja mula-mula. Tertulis dalam Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Di sini Paulus memulai pelayanannya bersama dengan Barnabas, dan mereka memandang Yakobus, Kefas, yaitu Petrus dan Yohanes sebagai soko guru jemaat. Dan kita tahu pada masa tua Yohanes, menjelang akhir hidupnya, Yohanes dibawa ke Roma dan dianiaya. Bahkan Yohanes pun dimasukkan dalam bak yang berisi minyak mendidih di Roma. Tetapi kasih karunia dan mujizat Tuhan masih dinyatakan karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut. Sehingga meskipun ia telah digoreng hidup-hidup, di masa hidup-hidup ia tetap hidup terus. Dan pada akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang di sana. Dan saat berada di sana ia mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga ia bisa menulis kitab Wahyu. Dan inilah beberapa ayat yang menyatakan bahwa Wahyu memang ditulis oleh Yohanes. Dalam Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan 2. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat yang diutusnya, ia telah mengatakannya kepada hambanya Yohanes. Ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Lalu di dalam Wahyu 1 ayat 9, aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dan setelah pulang dari pembuangan di pulau Patmos, Yohanes masih melayani dan memimpin jemaat di Efesus sampai masa tuanya dan meninggal di Efesus. Dan ia adalah salah satu-satunya rasul yang mencapai usia lanjut dan meninggal dunia dengan tenang, dan diperkirakan umurnya mencapai 98 tahun. Lalu apa yang menjadi keteladanan Yohanes dan kisahnya bagi kita semua? Yang pertama, Yohanes dipanggil menjadi murid Tuhan pada masa mudanya. Dan Yohanes adalah orang yang berani meninggalkan masa remajanya, mengambil keputusan penting untuk dia mengikut Yesus. Pada saat dia mengikut Yesus, dia memiliki sifat yang rendah hati dan tidak ingin menonjolkan dirinya, bahkan sampai menulis Injil Yohanes, kisah tentang pelayanannya bersama dengan Yesus. Dia memakai kategori orang ketiga yang disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, tidak menggunakan namanya sendiri. Meskipun ada beberapa sifat di mana dia cukup emosional, cukup berapi-api, tetapi sifat keras ini ditujukan untuk melawan orang-orang yang bertentangan dengan pemahamannya. Dan bahkan diberi gelar anak-anak guru karena dia meminta supaya Tuhan Yesus mengirim api dari langit. Dan Yohanes adalah murid yang sangat setia kepada Tuhan. Bahkan kita melihat dari perjalanan hidup Yohanes mendampingi Yesus sampai saat Yesus disalibkan. Dia ada di situ. Dan setelah Yesus bangkit pun, Roh Kudus turun bersama dengan Petrus, terus
melakukan tugasnya untuk menginjil, mengkhotbahkan Injil, dan menderita penderitaan dan mengalami kejadian yang luar biasa, tapi Tuhan tetap memakai dia sebagai muridnya, sebagai rasulnya, sebagai penginjil, dan dipakai sebagai penulis kitab suci. Dan inilah keteladanan Yohanes buat kita semua. Mari kita meneladani hidup Yohanes dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, setia sampai akhir, dan penyertaan dan pemakaian Tuhan nyata. Yohanes bisa menjadi berkat buat kita semua hari ini, dan saya yakin hidup kita pun juga akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat sekeliling kita. Puji Tuhan. Dan inilah keteladanan Yohanes yang kita dengar, kita renungkan hari ini, dan yang membuat kita bisa berkata bahwa Yohanes adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.